Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan yang kuasa. Jadi selamat datang di channel YouTube Juru Pandit. Selamat berjumpa dengan saya. Mungkin ini yang pertama kali saya muncul di depan kamera sesuai dengan permintaan teman-teman. Jadi banyak saya baca di kolom-kolom komentar. Alangkah bagusnya kalau saya muncul sendiri memberikan penjelasan secara langsung. Dan memang mungkin selama ini saya hanya memberikan secara lisan di YouTube secara tulisan. Jadi saya mencoba hari ini saya memberikan secara langsung, artinya bertatap muka dengan sahabat-sahabat semua dan para subscriber semua, bahwa inilah saya. Jadi saya sendiri sebagai admin ketemu langsung dengan sahabat semua dimanapun berada. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mendukung, mensupport channel saya selama ini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang meditasi. Jadi di antara beragam jenis meditasi, saya akan membahas meditasi japa sesuai dengan permintaan teman-teman. Jadi tolong dong jelaskan tentang meditasi japa. Jadi saya berusaha kali ini menjelaskan secara langsung. Tapi maaf buat teman-teman semua, saya di sini bukan seorang guru spiritual. Jadi saya hanyalah salah satu penekun spiritual. Saya sangat menyukai meditasi dari dulu, dari sejak SMP. Entah kenapa, jadi meditasi itu membawa saya kepada kedamaian hati. Walaupun secara materi, saya tidak begitu punya cukup materi ya. Tetapi saya merasakan kedamaian hati yang luar biasa semenjak saya menekuni meditasi. Jadi kali ini saya akan membahas tentang meditasi japa. Japa atau namasmaranam, atau mengingat serta mengulang-ulang nama Tuhan. Jadi orang-orang leluhur kita terdahulu, orang-orang sakti, para maharsi, dan juga para ulama yang hebat-hebat, mereka juga banyak melakukan cara ini, atau japa, atau bagi saudara kita yang muslim, mereka menyebutnya wirid atau zikir. Tapi di Hindu kita berhilasnya menyebut japa atau namasmaranam. Nah, jadi bagaimana tata cara etika di dalam berjapa, itu memang ada etika dan tata caranya. Sebelum kita mengawali bermeditasi japa atau namasmaranam, biar nanti ketika kita sudah memejamkan mata, jadi malah balik bingung apa yang harus kita lakukan, terus mantra apa yang harus kita gunakan. Jadi kadang-kadang banyak teman-teman yang bicara, bertanya, jadi kenapa kalau pas berjapa, ketika sudah mulai konsentrasi, saya merasa bingung. Nah, mungkin itu salah satu penyebab kenapa kita mesti tahu etika, cara, dan aturan berjapa. Saya juga demikian waktu dulu
sebelum tahu tata caranya, etika berjapa, sama apa yang teman-teman bilang, teman-teman rasakan, begitu ketika mata sudah terpejam, terus bingung memilih mantra apa yang saya gunakan, terus istadewata apa yang harus saya puja, nah itu yang membingungkan. Jadi langkah awal sebelum kita memulai yang namanya japa, meditasi nama semaranam, mengingat atau mengulang-ulang nama Tuhan, kita harus memilih dulu nama satu Tuhan. Itu langkah awal, persyaratan utama. Itu nanti biar ketika kita sudah duduk bersila merenung untuk memulai suatu meditasi, biar kita tidak bingung. Jadi langkah awal kita harus memilih salah satu nama Tuhan. Jadi teman-teman sudah tahu begitu banyaknya nama Tuhan, ribuan bahkan jutaan nama Tuhan. Apakah kita harus memilih sekian banyak nama? Jadi saya baca-baca perjalanan orang-orang suci terdahulu, bahwa beliau mencapai moksa, mencapai tingkatan yang tinggi spiritualnya itu hanya dengan satu nama. Ibarat kita menuju ke sebuah kota, jadi di sana ada banyak jalan, apakah kita harus memilih ketiga jalan, ke semua jalan itu menuju ke kota tersebut? Tentunya tidak. Jadi kita harus memilih salah satu jalan agar bisa mencapai kota tersebut. Jadi itu ibaratnya. Nah, sebelum kita memulai, kita tentukan, kita pilih dulu nama satu Tuhan. Jadi di dalam Hindu itu ada istilah istadewata. Itu juga kita pilih nama-nama beliau. Itu juga adalah nama-nama Tuhan sendiri. Karena semua nama Tuhan itu adalah sama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi semua sama. Nanti kita biar tidak dibingungkan dengan nama-nama tersebut. Kita harus punya konsekuensi, punya kesetiaan. Ketika kita sudah memilih nama satu Tuhan, jangan sekali-sekali mengganti nama Tuhan yang sudah kita pilih. Itu namanya bakti yang tidak murni. Maka dikatakan jadilah bakta yang murni, penyembah Tuhan yang murni. Artinya ketika kita sudah memilih nama satu Tuhan, dari dari awal itu tidak boleh mengganti nama Tuhan yang sudah kita pilih. Dan seterusnya kita pakai untuk berjapa sampai akhir hayat, sampai kita meninggal. Jadi itu adalah sebuah kesetiaan. Sebuah kesetiaan. Karena di dalam spiritual, kesetiaan itu juga sangatlah penting. Jadi ketika kita sudah menyanggupi memilih salah satu nama Tuhan, dari mulai saat itu kita tidak boleh menggunakan mantra yang lain, boleh menggunakan mantra yang lain, tetapi inilah yang dijadikan utama. Jadi mantra yang sudah kita pilih, itu namanya bakti yang murni. Nah, ketika kita sudah memilih, jangan sekali-sekali mengganti. Bila sadaka atau penekun spiritual terus mengganti-ganti nama Tuhan, sekarang Om Namah Siwa, besok lagi Om Narayana, esoknya lagi Ganapati, itu artinya tidak ada kesetiaan. Jadi itu namanya bakti yang tidak murni. Ketika kita sudah memilih, itu namanya tapa yang mendalam. Sebuah sumpah yang harus kita lakukan. Nah, jadi itu syarat utama, memilih nama satu Tuhan. Bebas, entah itu kalau kita di Hindu, itu ada nama Siwa, Narayana, Brahma, Ganesha. Itu semua sah. Kalau menurut saya, semua tidak ada perbedaan. Itu adalah sebuah nama, salah satu nama Tuhan.
tidak ada perbedaan, tidak ada yang lebih tinggi. Ketika kita memiliki pemikiran tersebut, selama itu bakti kita tidak akan capai kepada yang maha tinggi. Jadi itu syarat utama. Karena menurut saya, berjapa itu bukan hanya saja mengucapkan, tidak cukup hanya mengucapkan mantra. Kalau pikiran kita mondar-mandir ke sana kemari, atau memikirkan hal-hal yang lain, objek yang lain, ketika kita mengucapkan mantra Tuhan, kita justru mengingat objek-objek yang lain, itu juga tidak ada makna. Jadi, ketika berjapa, bila tidak didasari dengan kedalaman perasaan dan batin, itu tidak akan ada gunanya. Jadi, selain mengucapkan mantra, juga kita harus fokus pada objek yang kita tuju. Nah, perlu juga diketahui buat teman-teman yang suka bermeditasi, suka melakukan japa, nama semaranam, atau buat teman-teman saudara yang muslim suka bersikir juga, wirid. Jadi kita bisa menggunakan alat, atau kalau kita di Hindu ini disebut japa mala, atau tasbih, atau genitri, atau juga bisa hanya menggunakan mudra, gerakan tangan. Ini gerakan kosmis yang menghasilkan energi. Bebas, itu tidak ada aturan yang baku. Yang penting selama kita bisa memfokuskan pikiran. Jadi kalau ini salah satu etika berjapa, tata cara menggunakan japa. Ini kalau menurut saya ya, tata cara ini menggunakan jari tengah. Jari tengah ini adalah simbol Atman, dan menggunakan ibu jari. Ini adalah simbol Parama Atman. Jadi ada juga yang menyatakan ini adalah simbol Akasa, dan ibu jari adalah simbol ibu Pertiwi. Jadi ketika Akasa dan Pertiwi menyatu, itu akan menghasilkan sebuah energi. Jadi tata caranya, cara memegangnya, memakai jari tengah dan ibu jari. Nah, ketiga jari ini adalah simbol dari Triguna Sattvam Rajas Tamas yang mempengaruhi kehidupan kita. Kebaikan, keburukan itu selalu akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi begini tata cara menggunakan japa. Dan kalau bisa mala ini jangan sampai tersentuh tanah. Itu tidak boleh. Jadi harus tetap melayang seperti ini. Kalau bisa posisi tangan ada di ulu hati. Artinya Tuhan itu ada di hati setiap manusia. Jadi di sini tempatnya. Putarannya pertama itu harus ke arah dalam. Kita harus mengarahkan ke dalam diri dulu, kemudian keluar. Masalah mantra, itu mantranya bisa digunakan mantra apa saja. Kembali, mantra-mantra yang digunakan sesuai dengan mantra yang sudah kita pilih. Jadi jangan mengubah mantra. Gunakan itu setiap hari dan seterusnya. Jangan pernah mengganti mantra. Ya, setelah putaran ini habis, kita akan sampai pada Meru. Jangan melewati Meru. Ketika menemukan Meru, ini batasannya ini disebut Meru, kita kembalikan ke awal. Jadi putarannya keluar. Nah itu kalau tata cara
menggunakan mala. Nah, biasanya kalau orang-orang aliran aliran Vaishnava, orang-orang yogi zaman dulu itu ini tidak kelihatan. Jadi mala ini ditutup dengan kain. Jadi mereka hanya melakukan japa dengan kain tertutup ya. Ini tidak boleh kelihatan. Itu kalau mereka sudah bagi para yogi ya. Nah, yang kedua bisa dengan tata cara menggunakan mudra. Kalau saya sering menggunakan Sunya Mudra, pertemuan jari tengah dengan ibu jari, itu namanya Sunya Mudra. Dengan cara begini, ini posisi badan tegak, badan dada agak dibusungkan. Jangan seperti ini, jangkung itu nanti aliran cakra untuk naik ke atas bisa terhambat. Jadi begini, kita kan sering lihat pose-pose foto Dewa Siwa di saat meditasi, kekar, badan tegak seperti ini. Boleh juga menggunakan, di saat mudra, ini perlu dicermati, jangan hanya sebatas menyentuh ibu jari. Ini antara kuku dan kuku harus tersentuh. Ini harus dikunci dengan kuat. Kunci. Nah, ketika ini dikunci dengan kuat, itu aliran energi akan cepat kita rasakan. Kalau hanya menyentuh seperti ini, itu tidak akan ada aliran energi yang begitu kuat. Mungkin agak lama kita merasakan energi mengalir di dalam tubuh. Ini harus kuat. Jadi ini Sunya Mudra. Kalau ini Jenana Mudra, jari telunjuk dengan ibu jari. Atau Chin Mudra, bisa seperti ini. Bebas apapun mudra yang Anda gunakan, tidak masalah buat saya. Jadi yang terpenting di dalam meditasi, bagaimana kita bisa menenangkan pikiran. Karena ketika kita memejamkan mata, itu beribuan pikiran datang menghampiri. Jadi bagaimana caranya kita, sebelum kita memulai suatu mantra, bagaimana caranya kita agar bisa mengendalikan pikiran, menenangkan pikiran, mendiamkan pikiran. Itu yang terpenting. Agar kita bisa melaksanakan japa yang betul-betul mendalam. Nah, itu tentang penggunaan mala atau gerakan mudra. Terus teknik, ada 3 teknik pengucapan mantra, yaitu dengan wacika japa. Wacika japa itu dengan suara keras. Saya sering dengar teman-teman sedang berjapa, mereka memakai suara yang keras seperti Om Namah Shivaya. Jadi itu bisa. Memang di antara pengucapan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi pengucapan mantra bisa saja, tinggal kita memilih mau menggunakan teknik yang mana. Yang kedua dengan upamsu japa. Upamsu japa artinya memakai bisikan. Mulut komat kamit, tetapi hanya lidah yang bergerak, tanpa suara, tanpa orang lain pun tidak mendengar. Jadi itu disebut upamsu japa. Nah, yang ketiga, ini manasika japa, ini yang tersulit buat saya. Karena memakai mantra di dalam hati ya. Japa mental. Memakai suara bahasa hati tanpa bersuara. Betul-betul hening, hanya menggunakan suara hati. Ini yang tersulit bagi saya. Sangat sulit sekali. Karena ketika mengucapkan mantra,
dengan hati, dengan suara hati, kadang nafas itu tidak teratur ya. Kita harus betul-betul mengendalikan nafas, pranayama. Jadi teman-teman tinggal mempraktekkan mana yang lebih mudah digunakan. Jadi semuanya bisa digunakan, tetapi di antara ketiga cara tersebut manasika japa yang paling tinggi nilainya. Kenapa? Karena Tuhan hanya bisa dirasakan dengan perasaan yang mendalam. Karena Tuhan yang maha gaib, tidak kelihatan, kita juga harus menggunakan mantra hati, bahasa hati. Itu sebetulnya, tapi semuanya sah-sah saja. Nah, mungkin itu beberapa etika tata cara berjapa. Jadi buat teman-teman yang suka melakukan meditasi, silakan dicoba. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Di sini kita sharing, kita berbagi. Jadi tidak ada kata menggurui. Saya ini bukan guru. Jadi kurang lebihnya saya juga menginginkan komentar-komentar dari teman-teman. Itu sebagai suatu pembelajaran juga buat saya. Silakan, saya tunggu komentar-komentar Anda di YouTube ya. Dan ini juga yang terpenting dalam pengucapan mantra. Pengucapan mantra, intonasi juga sangat penting. Irama, kecepatan mengucapkan mantra. Jadi kalau mantra diucapkan sangat pelan, itu terkadang kita mempengaruhi daya konsentrasi. Kalau pengucapan mantra sangat pelan, itu sangat bisa mempengaruhi konsentrasi. Misalkan kita mengucapkan mantra Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jadi kalau intonasi terlalu lambat, itu akan berpengaruh pada konsentrasi kita. Terkadang kita menjadi ngantuk. Cobalah lebih cepat lagi, tetapi jangan terlalu cepat. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Nah, mungkin demikian. Kalau saya sih sering menggunakan intonasi segitu ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Karena kalau terlalu lambat mengucapkan, terkadang kita menjadi ngantuk, konsentrasi hilang. Jadi itu juga sangat penting. Dan juga pengaturan nafas, pranayama. Usahakan di saat menarik, menahan dan mengeluarkan nafas, itu dilakukan secara teratur terus-menerus selama kita berjapa. Nah, jadi itu mungkin teman-teman hal-hal yang perlu kita cermati, kita tahu di saat berjapa, etika, tata cara dan aturan berjapa. Jadi mungkin sekian dulu dari saya. Jadi saya juga mengharapkan komentar-komentar dari teman-teman semua sebagai pembelajaran diri saya. Karena saya bukan guru, saya juga seorang penekun spiritual. Jadi saya juga butuh saran-saran dari teman-teman. Mari kita berbagi, tidak ada saling menggurui, karena kita semua dalam perjalanan yang sama, yaitu mencari jati diri. Jadi
akhir kata penutup, saya ucapkan semoga semua dalam keadaan sehat bahagia. Om Sarvesam Swasti Bhavantu, Sarvesam Santi Bhavantu, Sarvesam Purnam Bhavantu, Sarvesam Manggalam Bhavantu, Sarvesam Bhavantu Sukinah Sarvasantu Niramaya. Makasit Tuka Bhag Bhavet. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Om Santi 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 Om.